Why were the Minang people respected wherever they went? The key lies in one thing that is now starting to be forgotten: basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam penghormatan, dan salam damai bagi kita semua pecinta warisan luhur Minangkabau, dimanapun Anda berada, baik di kampung halaman maupun di seberang rantau. Sering kita mendengar ungkapan dari mulut ke mulut. Dahulu, dimanapun orang Minang melangkah, di sana ia disayangi. Dimanapun ia bertemu, di sana ia dihormati. Bukan semata karena tanah yang luas, bukan pula karena harta yang melimpah atau jabatan yang tinggi. Kunci utamanya ada pada satu hal yang selalu dijaga ketat. Basa-basi, sopan santun yang tak sekadar ucapan di bibir, melainkan menyatu dalam hati, tercermin dalam setiap gerak-gerik, dan menjadi jati diri yang tak terpisahkan. Leluhur kita merangkum seluruh panduan mulia ini dalam syair panjang Basa-basi yang penuh makna mendalam. Di dalamnya tersimpan ajaran tentang bagaimana kita harus bersikap kepada Allah, kepada sesama, kepada yang tua maupun muda, bahkan kepada diri sendiri. Apa saja isinya? Dan bagaimana kita bisa mengamalkannya di tengah arus zaman yang berubah ini? Mari kita telusuri bersama, renungkan perlahan, dan ambil pelajaran berharganya. Mari kita buka dari bait pertama yang menjadi dasar segala sikap. Randah bilang-bilang disuruaki, tinggi kayu aro dilangkahi. Ketek banamo gadang bagala, manyuruak bungkuak, malompek patah. Secara harfiah, kayu aro adalah pohon yang tumbuh sangat tinggi di hutan Minangkabau. Namun seberapapun tingginya, ia tetap bisa dilangkahi manusia. Artinya, seberapapun besar ilmu yang kau miliki, seberapapun tinggi kedudukan yang kau sandang, seberapapun luas pengaruh yang kau miliki, jangan pernah merasa paling hebat, jangan pernah merasa tak tergoyahkan. Semakin besar apa yang kau miliki, semakin kau harus merendah hati. Lalu bait selanjutnya mengingatkan, jangan merasa rendah diri hanya karena pangkatmu belum tinggi, atau harta belum melimpah. Sebaliknya, jangan pula memaksakan diri melampaui batas kemampuanmu, hanya demi ingin dipandang hebat, seperti ranting yang dipaksa menekuk, akhirnya justru patah. Itulah kebijaksanaan menempatkan diri. Dan keindahan manusia sejati ada pada budi dan tutur katanya. Indaknan sirah salain kundi, indaknan bulek salain sago, indaknan indah salain budi, indaknan elok salain baso. Merahnya warna di dunia ini hanya ada pada bunga kundi. Bentuk bulat yang sempurna hanya ada pada sago. Namun keindahan yang tak ada duanya, yang tak akan pudar dimakan waktu, tak ada yang menyamai budi pekerti yang lurus dan tutur kata yang santun. Budi pekerti itu sedalam samudra yang tak terukur. Tutur kata itu semanis madu yang disukai semua hati. Tak ada harta yang bisa menggantikan kehormatan diri. Orang Minang hidup dengan musyawarah, bukan dengan paksaan. Paijo rundingan, tingga jomu pakai. Bapailah batinggalah, nan capek tibo dahulu, nan lambek datang kudian. Artinya, sebelum melangkah kemanapun, pastikan sudah dibicarakan dan disepakati bersama. Saat pulang pun, bawalah hasil kesepakatan itu. Dan dalam segala hal, hormati urutan. Yang lebih tua, yang lebih dulu datang, didahulukan dengan penuh penghormatan. Kita menyusul di belakang dengan rendah hati. Itulah tata tertib yang menjaga keharmonisan hubungan antar sesama. Tak kalah penting adalah cara kita berbicara. Muluik manih kucin dan murah, kato dahulu basitina, kato kudian besikapek. Kemanisan kata-kata itu gratis, jauh lebih murah daripada emas atau permata. Tak ada biaya untuk berbicara dengan halus, namun dampaknya sangat besar. Kata yang baik di awal bisa melunakkan hati yang keras. Kata yang santun di akhir bisa menutup perbedaan. Leluhur juga mengingatkan, kata yang keluar tak bisa ditarik kembali.
Sekali kau melukai dengan kata, butuh waktu sangat lama untuk menyembuhkannya. Maka jagalah lisanmu sebaik-baiknya. Bahkan syair pun menegaskan, nan kurya kundi, nan merah sago, nan bayak budi, nan indah baso. Seperti merah pada kundi dan bulat pada sago, begitulah budi dan basi harus melekat pada diri kita, tak terpisahkan. Menjadi ciri khas yang tak hilang. Babaso basi tak lepas dari ketaatan kepada Allah. Syair mengajak kita, Cintoka adaik jolimbago, mamuliekan sagalo janji. Ilimu banyak pengetahuan dalam, bak bataburan bintang di langit. Tunduak jo sujuik pada Allah, maikuik sagalo parentah Tuhan. Cintailah adat dan kesepakatan leluhur, tepati segala janji yang telah kau ucapkan. Perbanyaklah ilmu yang bermanfaat, sebanyak butir pasir di pantai, sedalam air di lautan. Namun ingat, semua ilmu itu tiada berharga jika tidak disertai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang teguh iman, sempurna Islamnya, taat menjalankan syariat, lalu pandailah menyesuaikan diri. Pandai baliku dinan tarang, pandai balinduang dinan paneh, pandai maambiak patangahan, seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pandailah berjalan di tempat yang terang kebenaran. Pandailah berlindung di tempat yang aman dari keburukan. Pandailah mengambil jalan tengah yang adil. Seperti air yang masuk ke bejana bulat menjadi bulat, masuk ke bejana kotak menjadi kotak. Kau tetap pada prinsip kebaikan, namun bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa kehilangan jati diri. Dan sikap hati yang mulia, di bagak urang tak ganta, di budi jo baso basi sajo kitonan tundua. Jika orang lain lebih beruntung darimu, jangan iri, karena kita tak memaksa rezeki. Jika orang lain lebih kaya, jangan minder, karena kita tak meminta harta mereka. Jika orang lain lebih berkuasa, jangan merendahkan diri, karena kita bukan pelayan yang harus tunduk semata pada manusia. Kita cukup tegak, cukup hormat, cukup tenang, karena kemuliaan kita ada pada menjaga budi dan sopan santun. Serta tanda orang yang berilmu sejati. Ilmu padinan dipakai, makin barisi makin rundua. Semakin penuh isi padinya, semakin padi menunduk ke tanah. Begitulah orang berilmu. Semakin banyak yang diketahuinya, semakin sadar betapa banyak hal yang belum diketahui, sehingga hatinya semakin rendah hati. Sopan santun paling terlihat dari hal-hal kecil yang sering kita lupakan. Mari kita simak panduan detailnya. Saat berjalan dan duduk, kok sairiang jonan tuo, usah malangkah mandahului. Kok duduak dinan tinggi, sugirolah capek tagak badiri. Saat berjalan beriringan dengan orang tua, jangan mendahului kecuali diminta. Jika tak sengaja kau duduk di tempat terhormat, segera bangkit dan tawarkan tempat itu kepada mereka. Itu tanda penghormatan yang tak boleh diabaikan. Saat makan dan minum, kok samo makan jonan tuo, tunggu dahulu basuh tangan. Duduak makan jan mancang kuang, suok nasi dipaketek. Tunggu orang tua memulai makan. Makanlah dengan tenang, jangan berisik, jangan mengambil makanan seenaknya. Ambillah secukupnya. Jika ingin bersendawa, palingkan wajah ke belakang. Cuci tangan dengan rapi, jangan memercikan air ke orang lain. Hal ini bukan sekadar aturan, melainkan cermin kebersihan dan penghormatan kepada sesama. Saat bersama orang tua, kok duduak basamo jonan tuo, banyak rundiang nan disabuik. Dapek baraja indak bagurau baguru. Saat duduk bersama orang tua, dengarkan nasihatnya dengan seksama. Itu kesempatan emas untuk belajar, seperti petani memanen padi saat musim panen. Jangan bercanda berlebihan, karena ucapan mereka adalah warisan berharga yang jarang didapatkan di tempat lain. Bagi ibu dan wanita, adopun nan disabuik parampuan, mamacik taratik jo sopan, manjawahi sumbang jo salah. Bagi kaum wanita, jagalah tutur kata, gerak-gerik,
dan penampilan dengan penuh sopan santun. Gunakan akal dan perasaan dalam bertindak. Jaga kehormatan diri. Jauhi segala perbuatan yang tak terpuji. Jadilah wanita yang dicintai keluarga dan dihormati lingkungan. Sikap umum. Dinan dangkek basi jingkek, dinan dalam basi salam. Hiduik bak tumo, di kain putiah bantuaknyo putiah, di kain hitam nampaknyo hitam. Di tempat sederhana tetap berhati-hati menjaga tingkah laku. Dimanapun berada tetap menyapa dengan ramah. Jadilah orang yang membawa kebaikan kemanapun kau pergi. Bisa berbaur dengan lingkungan baik tanpa kehilangan prinsip yang lurus. Saudara sekalian, Baba Sobasi bukan sekadar syair lama yang hanya dibaca di buku sejarah. Ia adalah pedoman hidup yang tak akan pernah lapuk oleh hujan, tak akan lekang oleh panas. Di zaman yang serba cepat dan kadang melupakan nilai ini, semakin kita butuh kembali pada ajaran leluhur ini. Baba Sobasi membuat kita disayangi Allah, dihormati sesama, dan tenang hatinya. Ia adalah kunci agar nama baik orang Minang tetap harum dimanapun melangkah. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal terkecil. Satu kata yang lebih halus, satu sikap yang lebih menghormati, satu hati yang lebih rendah hati. Bagikan video ini agar kesadaran ini menyebar ke seluruh penjuru ranah Minang dan seberang rantau. Tuliskan di komentar. Adab apa yang paling ingin kau perbaiki dan ajarkan kepada anak cucumu. Subscribe dan nyalakan lonceng Minang Mustika Jaya agar tak ketinggalan warisan luhur lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, menjadikan kita orang yang manis lisannya, mulia budinya, dan teguh pada jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.